Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-37. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun
adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ayat yang ke-37. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadapi Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Ya, pasal 19 naik. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-37. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan,
Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezeb, dan Bani Eden yang ditelasa? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menggaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhanku." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak Dara, yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah mengalir air dan telah minum air asing. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing. Dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku.
Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat yang ke-37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Shalom semuanya. Kita rally panjang nih Raja Hizkia. Banyak cerita di dalamnya yang Tuhan ingin cerita kepada kita semua. Untuk smart people. Kasih karunia Allah aja. Coba saudara perhatikan bahwa kenapa sih Tuhan tunggu Hizkia itu datang? Kenapa demikian lama Hizkia itu harus dihina dulu? Coba kita perhatikan nih. Tuhan sekali jentik aja, plak, selesai. Dia ngomong aja selesai. Keluar malaikat 180.000 orang tewas tuh. Yang dia omongkan semua jadi. Beserta berkas-berkatnya. Gila gak Tuhan itu? Masalahnya itu, kita ikut Tuhan itu yang gila. Memang sengaja dibuat gila sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia ingin tahu sampai di mana kamu ini. Perilaku apa yang kamu lakukan ketika merasa ditinggalkan, tanpa pertolongan, kecewa, jauh dari Tuhan, dijauhkan Tuhan. Hizkia nggak karu-karuan. Sampai emas perak di bait Allah, dia korek tuh. Minta tolong sana, minta tolong sini. Padahal perbuatannya benar loh saudaraku. Ya toh? Kan dikatakan perbuatannya benar. Dia nggak benar sama Tuhan yang ngomong loh. Tapi setelah itu, nah. Akai. Orang yang terlihat benar. Belum tentu benar loh selanjutnya. Orang yang terlihat benar, belum tentu benar loh hatinya sama Tuhan. Itulah orang Farisi. Itulah ahli Taurat. Mereka hidup benar sesuai Taurat. Bahkan di luar Taurat mereka akan, Yesus saja dikejar-kejar mau dibunuh. Berusaha bunuh Yesus. Dianggap melawan kebenaran mereka. Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Paulus tulis itu, saudaraku. Nah, Hizkia itu sampai Tuhan ngomong, stempel Tuhan, kerajaan Allah ngomong. Jadi kan, setelah itu gimana? Jangan senang kalau dipakai Tuhan. Jangan senang kalau dipuji Tuhan. Jangan senang kalau melayani Tuhan. Tuhan ngomong sama kamu. Kamu pikir kamu bersih, kamu kudus. Kata siapa? Hizkia ini dipuji Tuhan. Perkataan Allah tidak mengubahkan kita. Doa tidak mengubahkan kita. Kita yang harus mau berubah. Hizkia ketika menjadi raja, wah, gila dia sama Tuhannya. Usia baru 25 nih. Wah, semangat passion hatinya. Gila-gila cintanya. Setelah itu, ketika ada masalah, undur dari Tuhan. Itulah cintanya Hizkia. Sengaja dibuat Tuhan gak karu-karuan. Gak karuan-karuan bener nih Hizkia. Hizkia bukan tipe setia. Daud salah. Datang minta ampun, Tuhan tolong. Hizkia sama. Datang kepada Tuhan minta tolong, Tuhan tolong. Tapi perjalanannya nggak sama, saudaraku. Hizkia itu nggak karu-karuan, saudaraku. Tapi kelihatan benar loh. Dosa yang nggak terlihat, itu dosa yang ada di hati. Kalau dosa perbuatan, jelas itu Daud. Ngitung pasukan, berzina dan Batseba, bunuh Uria. Belasan kali dia berdosa sama Tuhan. Jelas perbuatannya. Perbuatanmu berjalan lebih keras daripada doamu. Wis, tampeleng Daud sama Tuhan. Nyata. Tapi ada orang-orang tersembunyi.
yang seperti Hizkia. Kelihatannya baik ke gereja, kelihatannya melayani, ngomongnya Tuhan bicara. Tapi perjalanan hidupnya tidak menyatakan Tuhan bicara. Karena Tuhan bicara tidak menghasilkan apa-apa, saudaraku. Tidak mengubahkan kamu. Kamu berdoa juga doamu tidak mengubahkan kamu. Cuman menguatkan imanmu aja. Melegakan sedikitlah. Tapi kamu yang harus menghadapi tantangan, rintangan. Itu ujian terhadap cintamu. Cinta Hizkia, babak belur. Kalau Tuhan, ya cinta Hizkia. Tetap dibawa pulang sama Tuhan. Tapi babak belur, nggak menuju yang baik, malah menuju yang buruk. Cinta itu teruji ketika keadaan memburuk, saudaraku. Tetap melakukan yang terbaik nggak? Ketika diberkati, luar biasa kelihatannya. Ketika tidak diberkati, kabur semuanya. Ketika sudah diberkati, Hizkia, kabur. Itulah Hizkia. Yang nampak hidup kekristenannya luar biasa. Ke gereja melayani. Terus kelihatan kehidupannya, rumah tangganya. Saul rumah tangganya luar biasa, saudaraku. Tidak ada skandal. Istrinya jelas. Semuanya jelas. Tapi Saul ditolak Tuhan. Mari kita belajar. Tolong dibacakan ayat 1 sampai 7. Kita akan melangkah ke ayat 8. Melanjutkan kemarin. Dua Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Tuh, coba ditanyakan ayat 1, saudara. Saya akan penetrasi di hal ini. Karena banyak orang Kristen itu seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, kekristenan bukan awal, akhir. Cinta itu bukan awal, cinta itu perjalanan. Sampai kepada akhir. Nah, perjalanan itu yang menggagalkan kita. Karena perjalanan itu adalah ujian. Semakin panjang, semakin berat. Semakin tipis cintanya atau semakin berat cintanya. Karena mengikut Tuhan adalah perubahan akal budi. Roh sudah diselamatkan. Pembaruan budi, pembaruan pikiran, itu ditulis oleh Paulus, saudaraku. Berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Hizkia tidak berubah. Awalnya, menggebu-gebu cintanya, segala dibelain nih. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ayat 3. Perhatikan ini saudaraku. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Buset. Tuhan puji nih Hizkia nih. Tadi kan udah dibacakan nih sama Naya. Apa yang diperbuat Hizkia? Perjalanannya cuma sekelumit. Karena kita akan baca 6 pasal. Kita akan belajar karakter Hizkia yang perilaku tidak berubah. Kelihatannya aja hidup benar, kelihatan melayani Tuhan. Akal budi tidak berubah, karakter tidak berubah, pribadi tidak berubah. Tetap aja amburadul, tetap aja sombong, dusta tetap aja dipegang. Lidah bercabang dua tetap aja, menutupi tetap aja. Semua tetap aja, tidak ada perubahan. Sehingga tidak berbuah, saudaraku. Seperti pohon karet, itu nggak berbuah. Cuman ketemu getahnya aja yang mesti diolah. Banyak, ngasih duit ke Tuhan aja, suruh pelayanan nggak mau. Itu pohon karet, saudaraku. Alasannya ada aja. Jadi kalau alasan memang bisa, memang ada. Apa aja perkara, kita bisa kok buat alasan. Dan itu benar. Karena Anda pandai membuat alasan. Tapi kalau Tuhan ngomong, itu tanpa alasan. Dan itu benar. Sampai kapanpun benar. Dan dia nyatakan buktinya. Kalau alasan, itu menghamparkan bukti yang sudah terjadi. Kalau Allah, dia menghamparkan bukti yang akan terjadi. Ketika Tuhan bertindak, klik, beres sudah. Dan dia lakukan, tapi tidak mengubahkan kamu. Tidak mengubahkan kamu. Jadi kalau menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan, gak usah teriak-teriak lagi deh. Pelajari aja, kenapa kok begini? Kenapa saya kok begini? Lalu, apa sih maksud tujuanmu? Apa sih yang kamu lakukan? Halo, tolong naikin pujian dulu sebentar. Karena ini ada sedikit teknis yang harus saya beresin. Saudaraku. Baik, kita naikkan pujian kita, sembari kita menunggu ada perbaikan. Ada sedikit kesalahan teknis di studio di Surabaya. Mari kita naikkan pujian kita bersama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku untuk memuliakan
Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Ya, ternyata Hizkia ini ada yang nggak suka hati. Jadi nggak karuan nih kita nih. Enggak, saudara, ada. Karena studio baru, jadi masih membangun alat, membangun SDM, pengetahuan dibangun. Tapi puji Tuhan kalau sampai titik ini Tuhan sudah memberkati. Ya, kita kembali kepada firman Allah. Bahwa banyak orang itu yang terlihat baik, tetapi mereka itu akan teruji berjalannya waktu, saudara. Hizkia awalnya itu luar biasa. Luar biasa. Dipuji benar sama Tuhan. Tolong ayatnya ditampilkan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Disamakan loh. Kasih mula-mula, cinta awal tuh, waduh, kayaknya nggak ingin pisah deh. Sama Tuhan nggak pisah, doa terus, ke gereja terus. Lalu itu saya lakukan, saudara. Saya lakukan banget. Beberapa tahun, apalagi tahun-tahun pertama, waduh, gila. 7 tahun awal, kalau saya boleh bagi dengan kasar ya, 7 tahun awal, waduh, diapain sama Tuhan tuh nggak masalah saya ini. Betul-betul celana pakai ikat pinggang itu pakai tali rafia, saudaraku. Untung aja sepatunya nggak pakai namanya tas kresek. Tidur di WC aja sanggup saya ini. Jam 5 pagi mandi di udara terbuka di Bandung siap saya ini. Ditaruh di mana, dihina seperti apapun, diem saya ini. Waduh, menyangkal dirinya luar biasa. Cuman untuk Tuhan. Karena orang bicara. Kalau saya lebih tepat jadi pengusaha. Daripada jadi hamba Tuhan. Dipikir saya jadi hamba Tuhan minta-minta gitu. Kuat. Bertahan 7 tahun. Ditinggali semuanya. Istri saya aja ninggalin saya. Kelihatannya enggak. Tapi ditolak. Karena dianggap suami tidak tanggung jawab, saudara. Dan saya lewatin semua itu. Jadilah hari ini. Tetapi dalam perjalanannya, setiap tingkah laku yang kita lakukan, itu menyatakan kita itu bagaimana kuatnya cinta kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang kita lakukan itu menyatakan hati kita kepada Tuhan. Daud itu belasan kali salah. Tapi Daud menyiapkan harta buat membangun bait Allah. Karena dia nggak boleh bangun. Dikasih ke anaknya sebagai insinyurnya, Salomo. Tapi peralatan pembangunan rumah Allah, semua bahannya Daud yang sediakan. Betapa cintanya Daud sama Tuhan walaupun penuh kesalahan. Saul, orang yang tidak ada salah loh. Dia cuma memberikan korban persembahan ketika Samuel telah datang. Sampai terperosok, sampai namanya ketemu dengan cenayang. Dukun memanggil roh. Nah, inilah yang terjadi. Tingkatan-tingkatan cinta itu akan melahirkan tingkatan-tingkatan yang namanya tanda kutip dosa bisa berbentuk perselingkuhan rohani, perselingkuhan suami istri, pemberontakan, kolaborasi dan sebagainya. Itu menyatakan tingkat cinta. Kalau kita melakukan sebuah hubungan kan pasti cocok, terus enak, dan sebagainya. Tapi terus bubar, nggak cocok, dan sebagainya. Tetapi,
Kalau menyangkut cinta, itu jangka panjang, saudaraku. Karena Tuhan menuntut cinta kita. Nah, perilakumu dalam seumur hidupmu, itu menyatakan tingkatan cintamu. Jangan tipu lagi dirimu sendiri, jangan tipu Tuhan, jangan tipu orang lain. Kerajinan datang ke rumah Tuhan, kerajinan ibadah, termasuk mendengarkan firman Tuhan, tidak menyatakan cintamu. Yang menyatakan cintamu ketika kamu dalam titik nihil, titik terendah hidupmu. Tanganmu meraih kemana? Apa yang kamu lepaskan, apa yang kamu cari. Itu menentukan yang menguasai hatimu. Hizkia tidak mencari Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan. Daud nggak pernah minta pertolongan. Kita udah belajar Daud banyak. Nggak pernah minta pertolongan terhadap raja lain. Bahkan dia pura-pura gila. Di kota Gad. Pura-pura gila. Nggak pernah dia minta pertolongan terhadap manusia. Kesalahannya belasan, saudara. Sama-sama mirip dengan Hizkia. Tapi perilaku berbeda. Dua orang menjadi satu, perilaku berbeda. Dosa ditanggung masing-masing. Perilaku diterima akibat masing-masing. Apa yang kamu tanam itu kamu akan tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kamu menabur angin akan menuai badai. Kamu boleh berpura-pura dengan siapapun. Kamu boleh, tapi jauh di dalam isi hatimu, itu akan nampak. Berjalannya waktu akan nampak keluar. Kamu ini siapa? Maumu apa? Waktu itu adalah hakim yang paling agung di dunia ini. Sehingga Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Hizkia berdasarkan waktu, nggak setia, padahal dipuji Tuhan. Sekali lagi, perkataan Tuhan tidak mengubahkan kita. Dipuji Tuhan pun tidak mengubahkan kita. Terbukti dengan kisah Hizkia. Ayat selanjutnya. Hizkia disamakan dengan Daud. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ulat tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya Nehustan. Hizkia itu kayaknya awalnya ngebela-belain tuh semuanya tuh. Orang ngebela-ngebelain itu belum tentu cintanya juga dibela-belain, belum tentu. Orang ngebela-belain Tuhan mau tidur di gereja, belum tentu dia akan ngebela-belain Tuhan. Ketika permasalahan datang, yang kedua, ketika sudah jaya, seperti Saul, udah jadi raja besar, dia tinggalkan Tuhan. Ketika menghadapi masalah, dia tinggalkan Tuhan. Hizkia. Saul dua-duanya. Lihat saudaraku. Wih, sepak terjang Hizkia dinyatakan benar oleh karena dia lakukan ini. Wih, Allah itu senang. Dia pandai mengambil hati Allah. Tapi ingat, Allah tidak bisa ditipu dengan manisnya rupamu, manisnya perkataanmu. Karena Alkitab Amsal menulis Salomo, perkataan dari seorang, kalau bahasa saya, penggoda, itu manis seperti madu, tapi sebetulnya racun yang meracuni hati kita. Ada perkataan yang dikatakan perempuan cabul, itu saudaraku. Jadi percabulan rohani itu ya ini. Jauhkan dirimu dari percabulan. Percabulan rohani itu ya ini, saudaraku. Sementara memuji Tuhan, menyatakan Tuhan, membela Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Yesus yang ngomong. Jangan kekristenan yang sejati itu bukan pujian dari Tuhan. Ujian cinta kepada Tuhan. Baik kamu titik tertinggi dalam hidupmu. Baik titik terendah dalam hidupmu. Daud dalam titik tertinggi. Dia melakukan dosa. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia copot jubahnya ketika Nathan datang. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dalam titik tertinggi hidupnya.
Kalau anak-anak Tuhan punya dikit, ditegur, biasa ditegur, itu marah sudah, nggak cocok lagi. Ya udah sombong, punya duit. Saul sama, ditegur Samuel, mau dibunuh Samuelnya. Daud tidak, nggak ngurusin Nathan dia. Dia berurusan sama Tuhan, dia tahu ini urusan antara dia dengan Tuhannya. Seperti Bunda Teresa ngomong. Teresa ngomong memang. Sebenarnya ini antara kamu dengan Tuhanmu. Karena Tuhan itu pribadi. Jadi kalau kamu buat supaya nampak baik di depan manusia, kamu salah. Wong dia dipuji Tuhan aja masih salah. Ayat selanjutnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dipuji Tuhan sampai titik tertinggi seperti itu. Tetap kok gak mengubah hatinya cinta Tuhan lebih lagi. Cinta itu awal. Waktu akan menentukan besaran cinta. Cinta itu bukan perjalanan. Ujian cinta itu perjalanan. Hizkia dipuji Tuhan tuh sampai titik sebelumnya nggak pernah ada dan sesudah nggak pernah ada. Percaya pada Tuhan tuh belajar dari Hizkia. Buset, Tuhan puji. Kita tahu akhirnya Hizkia menjadikan Tuhan bukan yang nomor satu. Jadi Anda kalau dianggap nomor satu hidupmu oleh seseorang, ingat, butuh perjalanan untuk membuktikan. Kamu tetap nomor satu nggak? Kalau dianggap nomor satu, udah kenyang nih Eke ini. Wih, dikit-dikit cari. Kalau nggak diusir pulang, nggak pulang. Sampai tiduran di keramik itu, nggak pulang. Sampai diusir, udah jam 1:30, balik Ki. Besok kerja, kalian capek loh. Besok masih ada kalian urusin. Setelah punya, belum titik tertinggi loh. Wah, datang aja nggak akan ditengokin. Mau seminggu, sebulan mati, hidup urusanmu sudah. Kenapa? Hizkia menghitung kerajaannya. Mempertahankan kerajaannya. Mempertahankan kejayaan dia, mempertahankan apa yang dia miliki. Tuhan bisa goyangkan kepemilikan kamu. Itu ujianmu. Baik kamu dikasih kejayaan, kekayaan, kemuliaan, atau kamu dikasih kenistaan, kehinaan, di mana kehormatan tidak ada lagi, martabatmu hilang. Kamu diinjak-injak manusia. Contohnya Yesus sudah disalibkan. Diludahin, dipukulin, dicambukin, dihina, lalu disalibkan. Ayat selanjutnya. Kita belajar, saudaraku. Ayat demi ayat. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia itu disamakan dengan Daud sama Musa. Wih, luar biasa. Kalau kamu dimuliakan, orang kaya, si awan, pokoknya kamu hebat, terbaik. Apakah memang seumur hidupnya kamu tetap terbaik bagi dia? Belum tentu. Tuhan itu membuat Hizkia itu luar biasa. Dari Raja Yehuda, samakan sama Daud, bapak leluhurnya. Samakan dengan Musa. Tidak pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Wih. Sekali lagi, saudara, kekristenan bukan awal. Pelayanan bukan awal. Cinta akan Tuhan bukan awal. Akhir. Karena membutuhkan perjalanan. Lebih baik orang yang orang yang di sebelah Yesus ketika Yesus disalibkan. Sedang menunggu kematian. Jangan lupa ya, kamu kalau Taman Firdaus ya. Saat ini juga kamu bersama aku Taman Firdaus. Lolos dari maut ya. Gitu. Lebih baik jatuh cinta lalu mati. Tidak sempat teruji cintanya. Kan ada nih cerita sekarang nih. Kemarin saya nonton di TV, gitu. Cerita-cerita nih. Ada berita juga nih di gosip-gosip nih. Yang perempuan kena kanker mau mati. Tepat sebelum hari kematiannya dinikahin. Atau yang mau meninggal udah tahu pasti meninggal, dinikahin perempuannya.
Wih, setia banget nih laki nih. Belum teruji. Ketika sudah berjalan, yang pertama adalah apakah dia tanggung jawab? Aku tanggung jawab untuk kehamilanmu. Setelah itu habis menikah, kamu nggak tanggung jawab untuk anakmu? Tidak teruji cintanya, tanggung jawabnya nggak teruji, saudaraku. Hizkia dimuji Tuhan. Disamakan dengan Musa dan Daud, dan tidak pernah ada seorang raja di Yehuda sebelum dan sesudahnya. Ayat selanjutnya. Jangan bangga kalau dipuji Tuhan. Jangan bangga dengan suara Tuhan. Jangan bangga kalau melayani Tuhan. Jangan bangga kamu kalau bisa khotbah dengan baik. Perilakumu akan menyatakan cintamu kepada Tuhan. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia disertai Tuhan. Emang penyertaan Tuhan mengubahkan kita? Emang penyertaan Tuhan menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan? Nggak ada, bro. Nggak ada. Kuasa Tuhan tidak mengubahkan hati manusia. Halo. Karena yang tidak pernah Tuhan recokin, turut campur, keputusan yang ada di hatimu. Dihargai yang namanya free will. Yesus lakukan itu. Kalau boleh zaman ini berlalu, tapi jadi menurut kehendakmu. Free will-nya diserahkan kepada Allahnya. Itulah orang cinta. Ya udahlah Tuhan, kalau memang harus gini, biarin dah. Terima aja dah. Walaupun ngomel, walaupun marah. Itulah Musa. Manut aja, itulah cinta. Kalau ditanya setuju gak? Ya enggak lah. Lalu keinginanmu apa? Banyak. Ya enggak seperti keinginanmu. Keinginanku tuh banyak. Gitu. Itu namanya menyalipkan daging. Belajar menguasai diri. Bukannya laki susah malah foya-foya. Istri cari duit setengah mati malah gak peduli. Taunya hidup dengan seenaknya. Main sama temen. Begadangan. Tumpakin istri terus. Sementara istrinya berusaha nutupin kebutuhan rumah tangga. Kalau diput, ya habis gimana? Dan kalau ngomong habis gimana, ya paling enak. Di end deh. Tit, langsung. Sama dengan kamu tutup pintu jalan keluar semua kalau habis gimana. Ya usaha dong. Sebisa kamu. Contoh. Istri saya itu punya paman. Awal dia menikah, dia kerja di pabrik tekstil atau konveksi, pagi sampai sore, jam 8 masuk, jam 4 pulang. Sampai rumah, dia ambil gerobak, dorong. Dia dorong jualan makanan, jam 6 sampai jam 12. Cinta, bukti cintanya jelas. Usaha, kerja sama orang, kok jualan makanan, jualan ayam goreng kalau nggak salah dia waktu itu. Sampai akhirnya dia punya pekerjaan sendiri, membuat dia tidak kerja di pabrik tekstil, dia tidak jualan ayam goreng, tapi dia berdagang di bidang pompa air yang menghidupi dia. Akhirnya ketemu jalan pompa air, nggak ada hubungannya dengan ayam goreng. Usaha. Kakak ipar saya sama. Ketika menikah, beli soto 1 mangkok, dikasih garam, minta kuah lebih, dimakan 2 kali. Karena nggak punya duit. Setelah itu, karena dia lulus SMA, anak orang tidak mampu, keluarga miskin, lalu dia kuliah. Jadi pulang dari kerja di pabrik mama, ya kami produksi, gitu, pabrik kursi. Dia kerja di sana, ya. Awalnya dia kerja di pom bensin, saudara. Kakak ipar saya. Habis itu kerja di mama, terus dia kuliah. Jadi mengencangkan ikat pinggang, duitnya itu dipakai buat guna, terus nggak punya duit, tetap aja ngafe. Nggak tahu diri itu namanya. Uang nggak cukup, masih aja foya-foya. Nggak tahu diri itu orang. Perilaku yang nggak berubah itu.
Kalau kakak ipar saya Katolik yang taat, maaf bukan Kristen atau Katolik membandingkan, tapi biasanya teman-teman Katolik nggak seperti sekarang zaman itu ke gereja udah selesai. Karena saya orang Katolik, sangat menghormati gereja orang Katolik. Gitu. Yang saya tahu karena saya orang Katolik, sering ke gereja Katolik saya. Nah, sekali lagi saya nggak bicara tentang Katolik Kristen ya, tetapi ini saya ngomong memang sampai sekarang keluarga kakak saya ini memang keluarga Katolik, gitu saudaraku. Dan mereka taat ibadahnya. Ya, nah, ketika dia bekerja, lalu dia ambil 2 kali kuliah sore. Jadi pulang jam 4, mandi, naik motor Honda CB dulu itu. Terus berangkat kuliah, pulang jam 10 malam sampai rumah. Itu namanya 10 tahun, saudaraku. Dia ambil sarjana S1 ekonomi sama bahasa Inggris. Sehingga akhirnya setelah 36 tahun kemudian dia menjadi presiden director sebuah industri perkapalan. Menjadi vice president di mana puluhan ratusan usaha dia pegang. Uangnya sudah nggak keukur. Sekarang udah pensiun dia. Bukti cintanya itu terbukti dengan jerih lelah capek. Nggak terus, habis gimana? Aku sudah usaha. Ya nanti lihat lagi. Sementara main, olahraga, badminton, futsal. 2 orang ini menjadi contoh buat saya. Kalau kurang ya usaha sampai habis-habisan. Yang satu pulang jam 10 malam, yang satu jam 12 malam. Akhirnya mereka hidup makmur. Dua-duanya makmur. Saudaraku. Itulah namanya pembaharuan budi, tahu diri. Baik sebagai istri, baik sebagai suami. Itulah cinta. Berjuang sampai titik akhir. Mungkin pulang itu sudah nggak bisa ngerasain badan, langsung ngorok kali. Buru-buru mau sentuh bini. Sementara bini juga nggak mau disentuh, pulang udah capek, udah ngorok. Masih mau disentuh lagi. Itu orang tanggung jawab. Hizkia mendapatkan fasilitas. Dianggap benar sama Tuhan, dipuji sama Tuhan. Tuhan menyertainya. Fasilitas tidak mengubahkan kita menjadi hebat. Fasilitas seringkali menghancurkan kreativitas kita. Banyak orang sukses berangkat daripada kesusahan. Ada salah satu konglomerat Indonesia. Ketika menerima perusahaan atau bisnis daripada orang tuanya, ayahnya, itu orang yang kaya raya, tapi dia bercerita. Pada masa dia terima menggantikan ayahnya, karena dia sudah bekerja lama, tapi ayahnya masih memimpin. Habis itu ayahnya nggak memimpin. Dia itu menanggung hutang itu yang melebihi kapasitas. Tapi hari ini, dia menjadi 2 perusahaan dia terbesar di dunia. Oleh karena satu anak Tuhan ini, luar biasa. Nah itu baru orang yang punya kapasitas. Maka orang diberikan fasilitas, kalau tidak the best, itu orang bodoh. Orang tidak punya kualitas. Biasa aja karena dikasih yang namanya fasilitas. Justru orang-orang kekurangan ketika dia berjuang tanpa fasilitas, dia menghasilkan karya, menghasilkan kehidupan, termasuk buat keluarganya. Itulah orang hebat. Sehingga teman kemarin yang dekat dengan istri, saya cuma bilang, kamu tuh salah satu orang yang aku kagumi, perempuan yang aku kagumi. Kamu hebat. Seorang wanita, walaupun jalanmu salah, kamu tuh bisa ngerok duit suamimu itu dengan luar biasa, karena kamu nomor itu. Tapi kamu bekerja mati-matian berkarya. Sehingga dari semua sales girl daripada penjualan mobil, itu cuma 1-2 orang yang seperti dia kemampuannya, keberhasilannya.
Maka hidupnya makmur. Walaupun diberikan fasilitas suami-suamiannya, tapi dia berhasil. Bukan terus ngodok duit suami. Nggak punya karya hidupnya. Karena itu pribadi, saudaraku. Itulah kita katakan pembaruan budi. Allah menghormati perempuan yang kumpul kebo, perempuan Samaria. Dipakai Tuhan memenangkan Samaria. Banyak orang datang pada Yesus dan Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gara-gara perempuan Samaria ini bersaksi. Sedang mulut Anda sendiri yang melayani, Anda yang dimakmurkan oleh Tuhan. Saudara. Anda yang setelah ikut Tuhan, setelah masuk dalam gereja, pertumbuhan rohani Anda, termasuk ekonomi Anda, diberkati Tuhan. Tapi Anda meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja yang membesarkan Anda. Anda meninggalkan orang-orang yang membesarkan Anda. Anda meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang Anda harus kerjakan. Tapi Anda tinggalkan. Itulah Hizkia. Cuma mau enaknya tok. Mau untungnya tok, mau manfaat tok. Kelihatan awalnya, luar biasanya. Kalau berpisah tangisan Bombay yang keluar tuh. Kapan Bapak pulang? Selalu dibahasan pulang. Hari ini saya goodbye. Dengan entengnya. Itulah Hizkia. Orang yang tidak setia. Saudaraku. Ayat 8. Saudara. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya. Baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Tuhan menyertai Hizkia. Orang Filistin aja dikalahkan sama dia. Dihabisin sama dia. Menara semua disikat sama dia. Jelas Tuhan yang memberi. Tapi apakah dia setia terhadap Tuhan? Tidak. Ketika ada masalah, di dalam kejayaan dia loh. Itulah Hizkia. Halo. Cinta itu diuji oleh waktu. Hubungan teruji karena waktu. Halo. Semakin melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Hizkia melakukan yang buruk. Daud salah, tapi dia tetap melakukan yang baik buat Tuhannya. Sampai akhir hidupnya, dia memberikan bahan-bahan pembangunan rumah Allah. Takut Salomo itu nggak bisa nyediain. Tetap nomor satu Tuhannya, walaupun dia melakukan kesalahan. Perempuan Samaria yang nggak pernah belajar, nggak pernah ikut Yesus, bukan rasulnya, bukan muridnya, memberitakan tentang Yesus sederhana banget. Tapi seluruh kota Samaria dimenangkan oleh Yesus. Banyak orang datang pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sungguh antagonis banget. Itulah dunia kekristenan kita. Semakin lama bukan semakin baik. Semakin lama semakin buruk. Semakin nggak peduli. Semakin ABCD. Itulah kualitas cintanya. Bahkan meninggalkannya. Seperti kedua orang yang menjadi panutan saya. Bagaimana kemiskinan tidak menghalangi cinta dia. Untuk membuktikan cinta bukan perkataan cinta sayang. Tapi dia berbuat. Do something. Sampai habis-habisan berjuang. Untuk mendapatkan sesuatu, lalu dia bagikan, dia berikan kepada cintanya. Tidak terus bekerja seenaknya. Karena udah nikah nih. Udah merasa dicintai nih. Hizkia, jelas Tuhan menyatakan do something dengan penyertaannya dia. Hizkia tidak teruji cintanya. Sehingga cintanya Hizkia itulah cinta yang tidak setia. Kalau Daud memang cintanya itu
hampir terusak karena perilaku dia sendiri, kehidupan dia yang terusak. Tapi cintanya tidak terusak, saudaraku, tidak terusik. Dia tetap nangis sama Tuhan. Hanya kepadamu aku sudah berdosa. Saul malah mau bunuh Samuel. Hizkia jual diri. Banyak orang jual diri, jual martabat. Ketemu orang kaya, baiknya, renyahnya. Kalau tahu, kakak, gimana kabar? Kalau ada masalah, cari orang kaya, kangen aku apa kakak. Itu enggak setia. Cinta yang tidak setia. Itu cinta Hizkia. Ayat 8. Hizkia berhasil nih. Ayat 9. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Lanjut, ayat 10. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Bagaimana Raja Asyur itu bergulat dengan Samaria. Sulit ditaklukkan Samaria. Diduduki. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Nah, saya tidak masuk hitung-hitungan dulu. Nanti kita hitung kejatuhan Hizkia. Tahun keberapa? Dari zaman Raja Hosea. Lanjut. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yaitu sungai negeri Gosan dan kota-kota orang Madai. Orang Israel sudah dikalahkan, Samaria sudah diduduki. Maka dijadikan budak, dibuang orang Israel. Halo. Ketika semua orang meninggalkan kamu, kamu apa yang lakukan? Tetap berjuang di jalan Tuhan? Tetap berusaha menopang semua pelayanan? Dalam keadaan apapun kamu topang suamimu? Dalam keadaan apapun kamu setia dengan istrimu? Karena dulu saya ini tukang diberi uang, makhluk hidup yang diberi uang sama perempuan kaya. Dipelihara saya ini. Sekarang malah Tuhan buat memelihara banyak orang, merawat mereka. Bapak belur saya ini. Tapi sampai hari ini, tetap saya merawat. Ada beberapa keputusan yang bukan semestinya saya lakukan, tapi saya semestinya itu harus saya lakukan. Kenapa? Kalau saya lakukan A, tidak mencukupi kehidupan mereka, maka saya lakukan B, itu mencukupi. Kalau hitung-hitungannya, ya enggak begitulah. Cintamu terhadap rumahku menghanguskan aku. Demi menolong orang kita hangus. Enggak terus cari selamat sendiri-sendiri. Biarin aja dia kecebur sana, biarin aja pester itu mati. Alasannya kepahitan, sakit hati. Ketika susah pesternya yang tolong. Lalu enggak setiap plan, aduh enggak bisa pester. Lalu bye pester. Orang Israel udah kalah nih. Hizkia ketakutan. Justru Alkitab mengatakan dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Tapi Tuhan tunggu Hizkia, apa yang kamu lakukan? Seakan-akan Tuhan tidak bergerak. No. Tuhan akan bergerak. Tapi dia tunggu apa yang kamu lakukan. Kalau saya kayak Musa, ngomel sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Sampai hari ini masih marah sama Tuhan. Apalagi kalau tanya nggak dijawab, nggak diberi keterangan, pengertian. Ngamuk saya sama Tuhan. Tapi itu hubungan cinta saya sama Tuhan. Belum pernah saya tinggalkan Tuhan. Seumur hidup saya. Belum pernah saya mau menadakan tangan terhadap orang yang punya duit. Lucu saudaraku tadi ini. Sedikit kesaksian intermezzo. Hari ini saya ke Starbucks. Sebelum ke Starbucks saya janji ketemu kakak saya. Karena dia minta kembali namanya untuk tumbler yang dia beli, Juicy. Itu tumbler mahal, jutaan harganya. Dia berikan bungkusnya kulit. Nah,
Saya tidak pakai, dia tanya ke istri saya, lalu saya bilang, ada, dicari, belum pernah dipakai. Terus dia, kalau nggak dipakai, aku pakai, ya udah pakai. Terus ketemu saya lagi makan di mall, ya, dia samperin saya diajak makan bakar-bakaran, saya nggak mau. Gitu. Karena saya tahu saya dibayarin, sebetulnya enak, nggak mau kenapa? Karena kalau dia bayarin itu, nggak kenyang saya makan, cari paketan terus. Kemarin saya dibayarin makan ayam, tapi dikasih paketan, nggak kenyang saya. 2 paket makan bertiga. Saya lagi proses penggembukan. Belajar di pengalaman, enggak, aku makan sendiri. Aku makan soto. Kenyang aku makan. Gitu. Dia datang, terus dia pergi. Aku mau makan bakar-bakaran di bawah. Ya udah, makan aja. Udah. Lalu saya komunikasi dengan teman pekerja. Tiba-tiba dia kontak saya. Hubungi saya. Lu di mana? Ke Starbucks. Lu Starbucks mana? Mall 2. Sudah beli kopi. Kalau lu belum beli kopi, gua beliin. Ya udahlah, masa gua duduk belum beli kopi. Ya udah. Nah, kalau gua ke sana, lu yang mesti beliin gua. Karena dia kalau pilih Starbucks itu kopi yang 60.000, yang paling mahal 65 kalau nggak salah. Yang paling mahal itu dengan oatmeal-nya. Itu yang paling baru dari Starbucks. Tidak bisa. Ayo, kalau gua ke sana, lu mesti beliin gua. Langsung aku bilang begini. Oh, enggak, dia ngomong dulu. Tapi lu pasti nggak punya diskonnya kan? Ya ada di istriku, ada di Stanley, aku bilang gitu. Dia pegang kartu Starbucks-nya. Oh, berarti lu nggak punya diskonnya ya? Ya, berarti lu beli gua mesti 60.000 lebih tuh. Oh, tidak bisa. Hari Selasa, maaf, kami tidak menerima pesanan. Itu 60.000 lebih. Oh, tidak bisa. Nah, kalau lu nggak beliin gua kopi, gua pulang aja. Oh, silakan pulang. Dan lagi proses penghematan. Padahal kakak saya itu 13 tahun merawat saya, memberikan rumah, memberikan mobil. 13 tahun ditanggung kehidupannya ketika saya pelayanan belum menghasilkan duit. Semua dibeliin sama dia. Dari rumah, mobil, anak sekolah, semua ditanggung sama dia. Tapi saya nggak mau menjilat pantat orang kaya. Tapi saya ingat kebaikan dia dalam hati. Sehingga ada 2 hal saya pernah lakukan sama dia. Yang pertama, ketika dia gugat saya beli mobil. Karena saya mau khotbah, kena hujan, kaos kaki saya basah. Lalu khotbahnya kan di AC. Habis khotbah, gitu. Masuk angin aku ini. Akhirnya ada mobil murah sesuai tabungan 12 juta, aku beli. Lalu entah gimana, aku cinta sama dia marah. Kamu tuh sekarang duniawi, kamu enggak jadi rohani, begini. Tadi dia mengagumi saya gitu. Tahan dalam penderitaan untuk Tuhan. Memancing namanya mau sikat giginya singa. Jangan pernah menyikat gigi singa, ular, macan, jangan pernah, termasuk beruang. Jangan pernah disikat gigi loh, giginya. Saya enggak pernah menjilat. Langsung saya berdiri tegak. Gini ya, jangan pikir kamu kasih aku uang, kamu bisa mengatur hidupku. Kamu bisa seenaknya. Mulai hari ini aku tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Aku minta sama Tuhan, aku kembalikan semua uangmu yang kamu pernah beri sama aku. Kalau Tuhan tidak beri, aku akan keluar dari Tuhan. Tidak akan jadi orang Kristen aku. Sontak aku ngomong gitu. Orang ini pemarah. Enggak. Saya bukan hanya pemarah, saya jujur. Sehingga marah pun saya tidak ingin munafik, pura-pura enggak marah, padahal marah. Enggak pingin saya seperti itu. Habis itu, wah, kita kelahi. Udah selesai. Habis itu dia telepon lagi. Aku kepahitan sama kamu. Kamu tuh jahat, galak. Begini. Ya iyalah. Kamu ngasih kan karena Tuhan. Nggak sadar gak kamu? Kan kamu sendiri yang ngomong. Semua karena Tuhan. Gitu. Yang kedua, setiap ada masalah keluarga, undangan pernikahan, atau apapun, saya disangkut pautan kakak saya ini.
Saya ditelepon dia, karena nggak ada yang telepon saya. Gitu. Mereka tahu galak nih. Ini ponakan ini mau kawin nih. Lu gimana? Malas ah. Lu gimana? Ponakan kawin nggak datang. Ini yang terakhir soalnya, keempat, gak ada lagi ponakan lu. Gua tanya lu, punya ponakan 4, yang 3 udah menikah semua. Ada nggak undangan di meja gua? Kan nggak ada, karena gua miskin. Termasuk anak dia itu. Karena kalau undang orang miskin, menyediain hotel, kasih makan, nggak bak kado lagi. Dikirim sama saya kado, beli cincin 500.000 itu. Walaupun tidak diundang. Kalau diundang tuh menyakitkan banget. Ini mau kawin ya. Itu. Lu mau datang terserah, nggak mau datang terserah. Tapi nggak datang nggak apa-apa lah. Buat apa juga. Padahal pesta gede-gedean tuh. Itu rasanya kayak hati dibelah, saudaraku. Ya gampang aja saya ngomong jujur. Yang ketiga tuh mana undangannya? Terus dia ngomong, ya lu nggak bisa begitu, begini. Kelahi kita sudah, berdebat sudah. Saya cuma ngomong gini loh, udah gini aja. Kalau lu yang ngomong, lu harus datang, gua datang. Tapi kalau lu tanya, lu mau datang nggak? Nggak. Kalau lu ngomong, lu harus memberi hadiah pernikahan kepada mereka. Lu ngomong deh, mau 50 juta gua bayarin, gua kirim tuh duit. Tapi kalau lu tanya, lu mau memberi nggak hadiah pernikahan? Nggak. Kelar sudah. Suaminya telepon, suaminya tuh baik. Dia yang bekerja, istrinya nggak bekerja. Dia beri pada saya rumah, termasuk mobilnya. Terus dia ngomongnya, orangnya lembut. Kalem ngomong. Tetap saya ngomong enggak. Cuma saya ngomong gini, kalau engkau mau aku datang, ngomong. Lu mesti datang ya. Aku datang. Nggak akan aku nggak datang. Tapi untuk engkau ya. Tapi kalau engkau tanya, lu mau datang nggak ke pesta nikahnya si A ini? Nggak. Tetap kata-kata yang sama. Stabil orang jujur itu. Yang 3 ponakan mana undangannya? Kenapa saya punya duit diundang? Karena nanti angpau saya 10 juta. Ngomong aja. Saya mesti ngasih berapa? Lebih dari 10 juta. Lu ngomong, gua kasih. Itu saya. Lempeng. Kelar sudah. Lalu gimana? Ya biarin aja. Urusan saya dengan Tuhan saya. Apakah ini dianggap salah? Barusan sama nih. Urusan nanti mama mati gimana? Ini intermezzo sedikit, tapi ini benar ya saudaraku. Saudara harus melihat dari berbagai sisi kehidupan seorang anak manusia. Jangan mau cuma dijejelin firman Tuhan tok, kebaikan tok. Lihat kesalahan, kejahatan, kelemahan, kekurangan seseorang. Saya ingin jadi pengkhotbah jenis itu. Bicara tentang mama mati nih. Mama mati gimana? Ya gimana? Gua ngomong nih sama kakak lu yang satu itu. Wah, itu tuh luar biasa, saudaraku. Kalau lu yang ngurus, gua nggak ngurus. Gua keluarin duit. Kakak pertama ngomong kakak kedua nih. Terus kakak pertama ngomong sama saya, lu gimana sih? Gua nggak ikut kalau kakak kedua. Ngomel dia, bla 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 bla. Selesai. Kalau lu yang ngurus, gua ada di samping lu. Apapun lu minta, gua lakuin. Kelar. Ulang ngomel dia. Saudara itu jangan dilupain. Itu gimana juga kita hubungan darah. Hei, hubungan darah apa? 30 tahun kemana tuh saudara tuh? Harta gua diambil, dijual. Gua melarat pun nggak peduli. Gua tidur di kamar sebelah, connecting door-nya dibuka dikit, mau minta AC dikit, dibanting pintu ditutup. Karena menurut dia kamarnya nggak dingin kalau pintunya dibuka connecting door. Cuma sedikit, paling 10 cm. Di mana lu? Itu saya orangnya. Hitung-hitungan kepahitan, enggak. Karena cinta itu teruji. Lalu saya bilang, kalau dia berubah, nggak beri pelaku seperti itu, saya mau. Termasuk semuanya di dalam keluarganya. Kakak saya kekeh, ikut campur terus.
Kejungkir dia sekarang. Marah, nangis, sakit, ditipu, dan sebagainya. Saudara. Dia mendapatkan hal yang tidak benar. Artinya begitu ditipunya. Jadi melas-melas, tapi akhirnya belakangnya tidak baik. Melakukan bisnis-bisnis yang tidak baik. Hidup yang tidak sesuai dengan keadaannya. Tetap gaya orang kaya. Karena memang mantan orang kaya. Lalu mulai tembak sana, tembak sini. Saya ditembak, ya nggak mau lah. Gitu saudara. Berdiri tegak. Tapi kalau Hizkia enggak. Ngumpul sana, ngumpul sini. Yang membuat dia kuat. Yang menghiburkan dia, yang menyenangkan dia. Kalau saya nggak ada, suka nggak suka. I am who I am. Inilah saya. Saya sama Tuhan begitu. It's me not. Ini saya Tuhan. Ya salahmu sendiri, tidak ubahkan aku. Coba kamu proses aku. Aku akan begini. Kerasnya kayak batu aku ini. Sehingga ada seorang rekan pelayanan bicara. Saya tahu sekarang. Kenapa tidak ada orang yang tahan sama Bapak. Tetapi saya ingin bicara. Memang banyak orang tidak tahan dengan aku. Menurut kamu. Tetapi semua orang bicara nggak tahan dengan aku. Dia menerima berkat dari aku. Semua orang menerima gunanya aku hidup. Dapat manfaat dari kumpul dengan aku. Sampai bicara tidak tahan. Ketika mereka udah punya pilihan yang lain. Awalnya ya tetap aja saya begini orangnya. Nggak berubah. Kayu tetap kayu aku ini. Gitu. Artinya Hizkia ini berubah-ubah saudaraku. Nggak lurus. Kalau Daud tuh kelok-kelok, tapi tetap lurus. Kalau Hizkia tidak, bedanya Daud sama Hizkia di sana. Daud tetap lurus datang kepada Tuhan. Baik dia berjaya dalam salah, baik dia titik terendah, dia dalam salah. Dia tetap datang sama Tuhan. Nggak pernah cari orang lain. Nggak pernah menjilat pantat orang kaya. Nggak pernah cari orang kuat yang lain yang bisa melindungi. Telepon sana, telepon sini, WA sana, WA sini. Itu orang tidak setia. Sehingga belajarlah setia. Hizkia tidak setia. Minimal belajarlah seperti Daud, walaupun kamu hidupmu penuh kesalahan. Tetap setia dengan Tuhan. Tidak cari Tuhan yang lain. Tidak cari pertolongan yang lain. Saul mencari Tuhan yang lain. Hizkia mencari pertolongan raja yang lain. Ayat selanjutnya. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Ada banyak contoh diberikan kepada kita, termasuk Hizkia. Hizkia melihat orang Israel memang meninggalkan Tuhan. Hizkia tidak menyembah berhala. Tapi Hizkia mencari manusia. Itulah kelak-keloknya manusia. Oh bilang iya tetap mau, tapi tetap sebetulnya nggak mau. Berusaha menghindar, lalu mencari kesalahan. Karena memang masih butuh. Itu sifat Hizkia semua. Nggak lurus. Dari awal saya hubungan kakak saya, ya begini. Sampai akhir sudah ditolongin 13 tahun, ya begini. Sampai sekarang punya duit, ya begini. Berapa hari yang lalu saya kelahi sama dia. Gitu. Cuman sederhana dia ngomong, saudara itu nggak bisa dihapus. Mau gimana pun juga. Kamu itu gimana? Sembari dia mau jalan, karena kita mau sudah selesai pertemuan. Saudara yang mana? 30 tahun kemana tuh saudara? Apa itu masih mengaku saudara? Ya kan aku kan miskin. Gitu. Selesai sudah. Itu saudaraku. Jadi ada karakter yang diubahkan, ada karakter yang tidak diubahkan. Musa diubahkan dari pembunuh menjadi orang paling lembut di bumi.
Paulus, orang yang berani membunuh, diubahkan menjadi berani bunuh diri. Gara-gara membentangkan Injil, siap dibunuh untuk Injil. Mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus. Itu Paulus. Kalau Hizkia enggak, kelak-kelok. Cari yang menyelamatkan dia, cari keuntungan. Kalau Daud enggak, memang bejat. Tapi Daud mau belajar. Permasalahannya, Daud selalu datang pada Tuhan, tidak punya Tuhan yang lain. Kalau Saul, cari cenayang, masuk okultisme, cari Tuhan yang lain. Itulah karakter anak-anak Tuhan. Termasuk hamba Tuhan, termasuk pemimpin gereja. Dengan alasan tertentu, argumentasi tertentu, sah hukumnya. Tapi kita belajar firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan inginkan. Kekerasan hati Musa, membuat Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Nothing problem, kalau menurut saya. Yang namanya salah, diterima aja. Digebukin Tuhan, saya itu nggak pernah ngomel. Karena sadar kalau salah. Tapi kalau belum sadar salah, ya ngomel saya ini. Jujur di depan Tuhan. Saudara sendiri cari orang jujur. Amsal paling banyak tulis itu. Itulah Kaleb, itulah Yosua. Jujur. Lain aku dapati jiwanya Kaleb. Hizkia dipuji di awal perjalanannya. Yuk kita belajar. Ayat 13. Sorry, saudara. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Mulai nih dikutak-kutik nih. Udah tahu nih, saudaranya dia nih, kerajaan Israel. Israel sama Yehuda kan satu kerajaan awalnya, pecah di zaman setelah yang namanya Salomo, Ahibiam dan Yerobiam. Jadi dua kerajaan, Yehuda sama Israel. Israel sudah dikalahkan nih, lebih banyak sukunya Israel. Yehuda mulai diserang nih, banyak direbut nih. Keadaan menggemparkan, tetap kuat di dalam Tuhan nggak? Tetap taat nggak? Di dalam kekalahan, kamu tetap taat nggak? Itu dinilai tinggi sama Tuhan. Karena dalam kekalahan bisa nggak taat, punya alasan. Merasa ditinggalkan, merasa ini itu, mencari pamor yang lain, mencari karya yang lain, karena sudah tidak ada manfaat nih. Itu kesetiaan. Cinta itu butuh kesetiaan. Kasih setia, kalungkan di lehermu. Itu perintah Tuhan. Hizkia mulai di kotak-katik nih sama Raja Asyur nih. Contoh saudara sudah dikasih nih, Israel meninggalkan Tuhan nih. Jadi budak nih. Dibawa jadi orang buangan nih. Nggak mau belajar. Karena pribadi, perilaku, budi pekerti, itu harus mengubahkan diri. Itu benihnya ada di dalam. Yang kita sendiri harus mengembangkannya. Jadi ada orang memang nggak pernah tobat dari dosanya. Karena memang tidak ada keinginan. Tapi orang punya keinginan, itu benih yang baik. Tuhan akan kerjakan selanjutnya. Ujiannya, ya ketika kamu di titik terendah, masih taat nggak? Kamu pergi ke Surabaya. Pergi ke Surabaya. Di Surabaya, Masya Allah, 2 minggu. Itu kayak di kompor aja saya ini. Hidup nyaman, semuanya dikasih enak sama Tuhan. Hidup di apartemen paling suka saya. Semuanya ada. Surabaya semuanya ada. Semua makanan kesukaan saya. Tinggal pilih. Uang dikasih kok. Tapi nggak enak. Karena bukan pilihan saya Surabaya. Bukan pilihan saya. Kalau ditanya pilihan saya, Palangkaraya. Karena Tuhan kerja lebih hebat dari Palangkaraya, dari Surabaya. Tuhan kerja saya khotbah itu paling hebat ketika saya di Kecipir. Jujur saya ngomong sama saudara. Online ya, bukan onsite ya. Kalau onsite ketika saya di Probolinggo, itu paling kuat Tuhan kerja. Sama di Porong waktu itu. Itu Tuhan saya khotbah itu luar biasa. Hadirnya Tuhan. Tapi kalau di online, setelah 2 kali saya cek 2 tempat, termasuk 3 di Galaksi, paling tinggi nilainya di Kecipir. Itu enaknya saya khotbah. Dan itu pilihan saya.
Tapi oleh karena keterpaksaan keadaan ngungsi ke Surabaya, Studi Daud keluar dari Yerusalem. Kalau Hizkia enggak. Hizkia mencari pertolongan manusia, cari orang kuat. Kangen sama kakak. Tidak setia. Mencari perlindungan sama yang lain, cari-cari mulai. Yang pertama, punya alasan. Ya udah habis gimana? Yang kedua, cari-cari pertolongan. Cari-cari orang kuat, cari-cari kekuatan yang lain. Persiapan meninggalkan. Tapi kedua orang yang jadi panutan saya, dia nggak cari-cari, dia mencari dirinya dan dia karyakan dirinya, bukan jual dirinya. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, itu cinta. Fungsi pergi karena untuk menutupi kebutuhan pelayanan. Menutupi kebutuhan cinta. Emang saya di sini nggak pelayanan? Karena di Balangka sudah reseh pelayanannya. Udah ribet. Udah gue fungsi dah. Dan itu harus disetujui. Dengan saya ajukan pertama cuti. Karena Tuhan tahu, saya cuma tahan 2 minggu. 24 tahun melayani Tuhan, banyak perkara. Dari salah sendiri, dosa sendiri, dari ditimpakan dosa, timbangan kesalahan orang lain, dan sebagainya. Belum pernah geser saya sama Tuhan. Silakan Anda tanya sendiri sama Tuhan. Menurut saya, nggak ada cari manusia untuk pembenaran diri. Ditelan semua sama saya. Bergumul sama Tuhan. Sejak kaki melangkah keluar dari galaksi, sejak tidak menginjak kaki di kecipir, itu ranjang saya adalah doa saya. Sampai hari ini. Berjuang di dalam doa, berjuang dalam kasat mata kenyataan jasmani. Untuk tetap menegakkan pelayanan. Ada satu orang mantu, pada nggak peduli. Tetap kru aja yang saya ajak jungkir balik. Halo. Toh hari ini saya juga sendiri. Tadi nggak bisa masuk saya. Dikasih linknya. Bingung saya kan. Lalu saya minta lagi yang bagian media di Studio 1, kirim lagi linknya. Sekarang 3-4 kali saya nggak bisa masuk. Begitu dikirim lagi linknya, masuk. Lega saya. Sementara WL sudah menaikkan pujian. Panik saya. Awalnya ini yang lamanya lighting itu bocor di kamera. Bingung saya ngurusnya. Kok bisa? Berapa hari nggak bocor? Satu ketemu, akhirnya nggak bocor. Yang satunya bocor. Akhirnya dituntun oleh tim media di Studio 1, kecipir, nggak bocor. Jungkir balik saya. Ini bosnya loh ini. Ini pendetanya loh ini. Ya, tetap setia. Jadi pastor, senior pastor, juga jadi pekerja, juga jadi namanya tukang kabel. Banyak hal lah, mengerti. Orang pada cari duit. Karena duit tidak akan cari mereka. Mudah-mudahan duit didapat. Mudah-mudahan. Kita lihat Hizkia. Dalam keadaan genting nih. Israel direbut. Dibuang. Lalu dia mulai dikutik-kutik nih. Sudah direbutin nih. Ayat 14. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, gila nggak dia ini? Nanti dia melangkah itu, Tuhan urutan keberapa baru dia datang sama Tuhan? Dia ke Lakis, sebelum ke Lakis dia itu ke Mesir. Ketika hubungan buruk, cari orang lain. Siap-siap. Cari kerjaan yang lain, siap-siap. Kalau ini berjalan baik ya tetap di sini. Sembunyikan semuanya. Tapi kalau sudah nggak ada guna, gua juga keluar.
Ternyata waktu itu menguji cinta seseorang. Semuanya bilang, saya itu punya beban loh pelayanan ini. Saya itu cinta loh sama pelayanan ini. Pastor, Pastor, makasih. Itu kalau air mata yang bicara itu ditampung sama saya, itu bukan kendi, saudaraku. Bukan ember, drum itu. Kalau yang nangis sama saya, oh itu banyak, saudaraku. Menyatakan cintanya itu. Budi baik, Pastor. Sorry, saya khotbah sesungguhnya, saudaraku. Apa yang Tuhan taruh aja. Nggak ada urusan dengan itu. Tapi itu kenyataan. Setelah itu, mana buktinya? Tetap aja keluar. Yang ngomongnya ya nggak karuan. Halo. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur dari Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Apapun yang kau bawa kepadaku akan kupikul. Ih, kucing kupret banget. Padahal penakluk loh. Mana Tuhannya? Kayaknya Tuhan tidak bekerja ya. Itu ujian buat kamu. Hari-hari ini saya cuma ngomong sama Tuhan. Ngomong dong. Beri aku pengertian. Supaya aku mengerti keadaanku. Jadi aku tahu apa yang aku buat. Kenapa kamu diam membisu? Tapi bukan cuma ngomong, mengerjakan terbaik. Mengarahkan kru, tetap lakukan terbaik. Semua program dikeluarkan untuk jadi terbaik. Walaupun keadaan susah. Itu setia dengan pelayanan. Gampang aja kok. Saya tutup pelayanan ini. Saya tetap terima uangnya. Saya kembali pada disciple class di Zoom. Karena pemberi uang itu semuanya masih butuh saya. Dan uang jumlahnya itu besar, saudaraku. Karena itu persembahan mereka. Nggak ada itu. Sampai hari ini berjuang tetes darah penghabisan. 3 bulan jadi 2 minggu kok. Sementara Hizkia, si kucing kupret nih, minta pertolongan yang lain. Ancang-ancang mau keluar. Udah nggak kayak dulu. Dulu mah ditungguin. Sampai jam berapapun, ayo. Mungkin karena pulang diajak makan. Karena masih ada harapan. Begitu nggak ada manfaat, ya udah, aku pulang dulu ya Kak. Tinggalin aja semua itu. Itu orang tidak setia. Masuk yang ancang-ancang. Ini kebenaran, saudaraku. Banyak orang Kristen yang ancang-ancang. Siap-siap. Halo. Tanpa tanya kepada Tuhan. Tanpa pemberitahuan. Tahu-tahu mundur aja. Lebih lucu lagi. Sapanya kangen. Kiblik benar-benar. Setan memang kok. Penipu dusta. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ingat, Salomo dikasih 60 talenta. Ini besar jumlahnya, saudaraku. Gak main-main. Saudara berharap manusia, saudara akan diberikan beban yang besar oleh manusia itu. Kalau berharap pada Tuhan, pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Itulah Daud. Ampuni, ampuni aku Tuhan. Ampuni semua kesombonganku. Di depan semua panglima dia. Ketika Nathan tunjuk dia. Menangislah Daud di hadapan Tuhan. Tanpa peduli kanan kirinya. Nggak menangis ditunjukin orang supaya dapat pertolongan. Saya selalu ditegur oleh rekan kerja saya. Kenapa sih nggak mau cerita? Kenapa kalau udah selesai baru cerita? Bagi saya tidak etis ketika saya memiliki beban, ketika saya sakit, lalu saya bercerita, berkeluh kesah.
Kalau udah selesai, saya saksikan. Supaya jadi pelajaran hidup buat pendengarnya. Sakit udah 3 hari minum obat, kenapa nggak cerita? Ya ngapain cerita ngasih beban ke orang? Gemes orang sama saya. Nah iya. Karena itu adalah budi pekerti saya. Sampai hari ini. Itu saya lakukan. Kesusahan nggak usah dibagi deh. Minta belas kasihan manusia. Kemenangan dibagi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang benar. Gaya aja di media sosial. WA minta sana, minta sini. Utang sana, utang sini. Ngapain bro? Itu, urusin dosamu itu. Ayat selanjutnya. Hizkia memberikan segala perak terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Hizkia cinta Tuhan. Bedanya Daud sama Hizkia di sini. Perak di dalam rumah Tuhan dia berikan. Coba ayat 14. Kemudian Raja Asyur membebankan Hizkia, Raja Yehuda 300 talenta perak. Peraknya diambil dari rumah Tuhan. Karena di istana nggak ada emas. Ada emas. Peraknya ada emas masih ada perak. Dia ambil, dia korbankan pelayanan dulu. Untuk keselamatan dia, untuk pekerjaan dia. Hizkia semua itu. Ayat 15. Hizkia memberikan segala perak terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Nama pester dijual. Kesalahan diadakan. Berdali sana, berdali sini. Saya kecewa karena di sana begini. Maka saya bilang, tolong bicara sama aku. Jangan bicara di luar. Omong sama aku, aku beri jawab. Akhirnya ada yang ngomong nih, chatting sama saya nih. Saya kecewa karena begini-begini, sudah gak ada kekeluargaan, buat apa lagi, begini-begini. Saya cuma bilang, apa yang kamu omong? Kamu mendapatkan berkat. Smart people udah memberkati kamu banyak. Itu aja. Diam tuh. Hizkia selalu main pintu belakang, mengorbankan orang lain. Nggak memikirkan, nggak memikul beban orang lain. Sehingga Allah tadi bicara sama saya. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus memikul beban. Saya dikasih lihat orang naik motor. Butut motornya, orangnya sudah setengah tua. Ketika di lampu merah di Surabaya. Dia usianya sudah segitu. Dia kerja asal apa adanya, pasti itu. Kenapa? Dia tidak mau mikul beban. Jadi sehingga saya pikirkan begini, saudaraku. Tadi siang saya share dengan teman rekan pelayanan. Saya pikir begini, orang ini pasti ngomong sama anaknya begini. Pak, aku mau kuliah. Papa nggak punya uang, nak. Kamu kerja setelah selesai kuliah. Selesai SMA. Maka banyak masuk SMK. Karena bapaknya nggak berjuang seperti dua orang panutan ini. Yang juga awalnya miskin, saudaraku. Saya ini miskin awalnya. Akhirnya berhasil. Hizkia tidak berjuang. Dia ambil aja perak di rumah Tuhan. Ayat selanjutnya. Kita ada panjang tentang Hizkia, saudara. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikanlah semuanya kepada Raja Asyur. Memberi kepada rumah Tuhan, diminta lagi. Saya ngalaminya itu, saudaraku. Ada beberapa versi. Melayani di rumah Tuhan karena dapat berkat dari Tuhan. Menyatakan diri keluar, padahal terima kebaikan dari Tuhan. Lalu membalikan berdolak-dalik lidahnya. Nggak jujur ngomong, saya berhutang budi dengan pelayanan di sana. Halo, itulah Hizkia, itulah Saul. Kalau Daud tidak, Daud mengakui semuanya. Kebaikan Allah. Walaupun dia salah.
Hizkia melapisi bait Allah. Banyak orang itu cuma manis lidah, manis bibir. Perbuatannya nggak ngikutin. Awalnya, janjinya, wah, ngomongnya mimpi semua. Ketika kenyataannya diminta, nggak bisa. Menghindar dengan segala kata-kata. Itu Hizkia. Memang dia pernah awalnya sungguh-sungguh. Dalam perjalanan, dia tidak sungguh-sungguh karena dia tidak setia. Hizkia, dia ambil kembali emasnya itu yang diberikan ke rumah Tuhan. Ayat selanjutnya. Maaf saudaraku, kalau saudara dengar khotbah saya, jangan merasa tersinggung atau tersenggol. Puji Tuhan kalau tersinggung kesenggol. Berarti ada perkara itu dalam saudara. Tinggal saudara buktikan benar atau tidak. Karena saya ingatkan khotbah saya universal, apalagi di YouTube. Itu universal, semua orang mendengar. Dari segala orang yang saya nggak tahu. Jadi nggak ada unsur itu saudara. Tapi apa makalah yang ada di saya, itu saya naikkan untuk sebagai bahan khotbah. Termasuk kesaksian hidup saya. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Dia udah bayar, masih diinjak tuh. Orang yang tidak setia itu akan gagal. Karena dia tidak tekun, tidak ulet, mengerjakan sampai titik terakhir. Maka saya berbicara, kalau pelayanan itu habis, biarkan saya menutup pintunya. Karena saya memulainya, saya akan menutupnya. Sehingga kejatuhan pertama saya, itu saya meninggalkan pelayanan itu, karena saya jatuh. Yang kedua, saya serahkan gereja saya kepada anak didik saya, habis itu saya tinggalkan. Jadi saya menutup pintunya untuk diri saya. Ternyata banyak saudara yang keluar dari pintu itu belum saya buat. Sampai sekarang saya belum menutup pintunya. Tetap saya kerjakan. Malah akan jadi 2 gereja. Sedang kita sudah rintis 1 kepada teman-teman pelayanan yang sudah cukup umur pelayanannya di sana. Ada 1 lagi nanti lebih banyak di kaum muda yang sedang saya rintis bersama rekan-rekan pekerja. Saya belum tutup pintu. Kenapa kalian melangkah pintu? Memang kalian memang mau tidak ingin melayani Tuhan. Gitu saudaraku. Jadi orang kalau memang sudah punya unsur yang lain, ya itulah Hizkia, itulah Saul. Yang disalahkan Samuel. Samuel mau dibunuh sama Saul. Padahal Samuel itu cuma penyambung lidah buat Tuhan. Teguran Samuel itu dari Tuhan. Gitu saudaraku. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Ayat selanjutnya. Dan ketika mereka memanggil-manggil pada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, setelah Yoah bin Asaf, bendahara negara. Ayat selanjutnya. Lalu berkatalah juru minuman agung pada mereka, baiklah katakan pada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Ayat selanjutnya. Sudah dibayarkan sama Hizkia. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Udah dibayar, masih diperlakukan seperti jajahan, tawanan, nggak diperhitungkan yang dibayarkan sama Hizkia. Itulah orang tidak setia. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang padanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Hizkia main 2 muka. Main di 2 perahu. Dia kasih Raja Asyur, dia minta bantuan Mesir, lalu dia serang Raja Asyur. Orang nggak setia itu licik hatinya. Selalu bermuka 2.
Baik sana, baik sini. Kenapa? Yang penting dapat keuntungan. Itulah Hizkia, saudaraku. Kita belajar 2 sesi ini antara Hizkia dengan Daud. Sama-sama melakukan kesalahan. Sama-sama cinta Tuhan. Hizkia awal, Daud itu sampai akhir. Hizkia perjalanannya itu main 2 muka, licik, tidak setia, dolak-dalik mulutnya. Selalu ancang-ancang mencari yang lebih kuat, yang bisa melindungi dia. Orang itu akan selalu jual dirinya kepada orang yang kuat. Orang itu tidak akan pernah bisa membangun dirinya, selalu bersandar kepada orang lain. Kalau Daud, tidak. Dia selalu datang sama Tuhan, baik salah, baik benar, jujur sama Tuhan. Demikian juga Musa. Sampai kelahi sama Tuhan, nggak boleh masuk tanah perjanjian, nggak masalah. Beda dengan Saul. Ketika ditegur Tuhan, marah, seret Samuel untuk meneguhkan dia, memberkati dia, lalu dia akan kejar Samuel untuk dibunuh. Akhirnya Saul panggil cenayang, punya Allah yang lain. Sehingga kesimpulannya, saudara yang tidak setia, saudara akan mendirikan yang namanya bukit-bukit berhala, tempat penyembahan berhala. Entah pekerjaanmu, entah uangmu, entah kekayaanmu, entah statusmu, entah kehormatanmu, entah prestasimu, dengan cara-cara yang tidak layak, tidak pantas, yang pasti akan diinjak-injak karena melanggar dan meninggalkan Tuhan. Dan Yesus berkati saudara. Ciao. Thank you guys.